Pengertian atmosfer. Atmosfer berasal dari kata atmos yang berarti uap atau udara dan sphaira yang berarti lapisan. Nah, yang paling dominan pada atmosfer yang pertama nitrogen sebanyak 78,08%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,95% dan karbon dioksida sebanyak 0,034%. Unsur-unsur yang terdapat pada atmosfer seperti neon, helium, ozon, hidrogen, krypton, metana, dan xenon. Dari gas yang paling utama memiliki beberapa peranan, antara lain seperti melindungi bumi dari benda angkasa luar yang jatuh, seperti meteor atau komet, menyerap radiasi sinar matahari yang berlebihan, dan menjaga temperatur dari suhu yang ekstrim. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Lapisan ini tepat berada di atas litosfer dan hidrosfer. Namun, tidak ada batasan yang jelas antara atmosfer dan angkasa luar. Nah, lapisan udara ini terdiri atas beberapa macam gas dengan persentase, volume, dan kepadatan atau detektif yang berbeda. Atmosfer memiliki 5 lapisan, mulai dari yang paling dekat dengan bumi sampai yang paling luar bumi atau yang berbatasan dengan luar angkasa. Mari kita lihat satu persatu lapisan atmosfer mulai dari yang paling dekat dengan bumi. Lapisan yang pertama dan yang paling dekat dengan bumi dikenal dengan troposfer. Troposfer merupakan tempat terjadinya fenomena alam seperti tempat terjadinya pembentukan awan, turunnya hujan, tempat aktivitas balon udara dan pesawat komersil. Lapisan troposfer mengandung 2 senyawa kimia, yaitu karbon dioksida dan uap air. 2 senyawa ini yang paling banyak ditemukan dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer terletak pada ketinggian 0-12 km di atas permukaan laut. Lapisan troposfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, tempat terjadinya fenomena alam. Yang kedua, memiliki lapisan tropopause. Dan yang ketiga, suhu pada lapisan ini berbeda-beda. Lapisan yang kedua dikenal dengan lapisan troposfer. Stratosfer ini berada pada ketinggian 12-50 km di atas permukaan laut. Lapisan yang bersuhu dingin ini hanya ditempati lapisan ozon. Lapisan stratosfer berfungsi sebagai pelindung dari gelombang radiasi ultraviolet yang membahayakan kulit manusia. Lapisan ini dapat menipis karena penebangan pohon, aktivitas industri, dan aktivitas kendaraan bermotor. Stratosfer memiliki 2 karakteristik utama. Yang pertama adalah tempat lapisan ozon. Pada lapisan ini, cahaya matahari tidak langsung masuk ke permukaan bumi, melainkan akan diserap. Yang kedua adalah memiliki lapisan pembatas. Lapisan ini disebut sebagai stratopause. Lapisan yang ketiga dikenal sebagai lapisan pertengahan, yaitu mesosfer. Mesosfer ini berada pada ketinggian 50-75 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terdapat penurunan suhu yang sangat signifikan setiap kenaikan ketinggian, yaitu bisa mencapai 0, derajat Celcius setiap ketinggian 100 meter. Mesosfer memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama adalah pelindung bumi dari benda luar angkasa. Caranya adalah dengan memanfaatkan ketidakstabilan suhu pada setiap 100 meter. Sehingga bagi benda luar angkasa yang hendak masuk akan menjadi hangus dan bahkan menjadi debu sebelum sampai ke bumi. Yang kedua adalah perubahan cuaca dan suhu yang sangat ekstrim, yakni berkisar antara 10 derajat Celcius dan yang paling rendah adalah -120 derajat Celcius.
Yang ketiga adalah memiliki lapisan pembatas atau mesopause. Pada lapisan ini sama sekali tidak ada udara. Bagian mesosfer yang berbatasan langsung dengan termosfer adalah lapisan mesopause atau bisa disebut lapisan peralihan. Selanjutnya adalah lapisan termosfer. Pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel sehingga menimbulkan efek pada perambatan atau pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki ketinggian 75-800 km di atas permukaan laut. Termosfer memiliki karakteristik di antaranya yang pertama, munculnya aurora. Aurora disebabkan karena adanya proses ionisasi pada partikel ataupun molekul. Hal ini mengakibatkan terjadinya berbagai reaksi, penambahan dan pengurangan elektron yang nantinya akan menghasilkan cahaya berwarna-warni yang indah. Yang kedua adalah perubahan suhu yang sangat tinggi dibandingkan dengan lapisan sebelumnya. Selanjutnya, bermuatan listrik. Hal ini disebabkan karena adanya proses dan kegiatan ionisasi pada lapisan. Terakhir adalah sebagai tempat pemantulan gelombang radio. Banyak perusahaan media televisi maupun radio yang memanfaatkan lapisan ini untuk pemantulan gelombang radio. Termosfer memiliki 3 sublapisan yang pertama lapisan Kennedy-Heaviside atau lapisan E, atau lapisan Appleton atau lapisan F, dan lapisan atom. Terakhir adalah lapisan eksosfer. Eksosfer berada pada ketinggian 800-1000 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terjadi berbagai interaksi antara gas yang ada di luar angkasa. Kekuatan gravitasi juga sangat rendah pada lapisan ini. Hal ini disebabkan karena jaraknya yang cukup jauh dari permukaan bumi. Sangat sedikit gas ditemukan pada eksosfer, termasuk hidrogen dengan jumlah yang sangat sedikit, yang mengakibatkan munculnya cahaya redup yang dikenal dengan cahaya zodiakal dan Gaussian. Cahaya ini pada dasarnya adalah hasil refleksi dari cahaya matahari yang kemudian dipantulkan oleh partikel debu, meteorit, dan tidak terhitung jumlahnya. Eksosfer juga sering disebut sebagai mengantar planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Eksosfer memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai lapisan terluar dari bumi, suhu bisa mencapai 2200 derajat Celcius, dan tempat terhubungnya bumi dengan angkasa luar. Proses terjadinya awan dan hujan. Awan merupakan jumlah tetesan air atau kristal es yang mengumpul di atmosfer bumi. Awan juga bisa dikatakan sebagai sekumpulan tetesan air atau kristal es di dalam atmosfer bumi yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan uap yang terjadi di udara. Awan terbentuk ketika air mengembun di langit. Air yang mengembun terjadi karena adanya kondensasi. Terbentuknya awan di udara selalu mengandung air. Uap air yang menguap akan menjadi titik-titik air dan terbentuklah awan. Nah, bagaimana proses terjadinya awan sehingga turun hujan? Mari kita lihat. Udara panas yang disebabkan oleh matahari akan membuat air di permukaan bumi menguap, maka akan menjadikan udara mengandung banyak air. Proses ini disebut dengan evaporasi. Selanjutnya, udara panas akan membawa uap air tersebut naik lebih tinggi, sehingga berada di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap tersebut mencair dan terbentuklah awan. Proses ini disebut kondensasi, yang artinya perubahan uap air menjadi titik-titik air. Titik air ini akan berkumpul dan menyebabkan awan menjadi lebih besar. Dan awan akan semakin berat. Jika awan ini semakin berat, maka secara perlahan daya tarik bumi menarik uap ke bawah hingga pada satu peringkat titik-titik tersebut jatuh ke bawah dan jadilah hujan. Hal ini yang membuat bentuk awan berubah-ubah.
Begitu juga air di dalam awan akan menguap dan mencair. Begitulah siklus yang terjadi terus-menerus. Dapat beberapa unsur yang memengaruhi terbentuknya awan. Yang pertama, angin. Hembusan angin yang kuat di udara akan menyebabkan evaporasi yang tinggi sehingga mempercepat terjadinya awan. Yang kedua, tekanan udara. Udara selalu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan akan mempengaruhi pergerakan awan. Pergerakan awan tersebut berkumpul dalam satu lingkup. Faktor ketiga yakni kelembapan udara. Semakin tinggi kelembapan udara, awan akan semakin terlihat semakin mendung. Kelembapan udara adalah tingkat kebasahan udara, karena di dalam udara tersebut akan mengandung massa air dalam bentuk uap air. Nah, itulah beberapa informasi mengenai awan dan proses terjadinya hujan. Proses terjadinya efek rumah kaca. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca yaitu meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, metana, nitrous oxide, ozon, dan beberapa bahan buatan seperti CFC di atmosfer bumi. Gas CO2 sendiri disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, sepeda motor, dan mesin-mesin industri. Lalu, bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca? Pertama, sinar matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Kedua, sinar yang masuk ke bumi diserap oleh tanah dan lautan untuk menghangatkan bumi. Ketiga, panas dari bumi kembali terpancar ke angkasa. 4. Panas yang dipancarkan ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer. 5. Aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, membuka lahan pertanian dengan dibakar, juga meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan di atmosfer. 6. Akhirnya menyebabkan suhu bumi meningkat yang menyebabkan pemanasan global. Apa bahayanya? Pertama, dalam jangka pendek akan menyebabkan suhu bumi meningkat drastis, gunung es mencair, hingga terganggunya ekosistem. Kedua, dalam jangka panjang akan menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Lalu, bagaimana pencegahannya? Lakukan penghijauan, kurangi pembakaran bahan bakar fosil, hemat listrik, dan kelola sampah dengan baik.